kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Aston Villa meraih kemenangan penting 2-1 melawan Chelsea dalam laga lanjutan pekan ke-27 Liga Primer Inggris. Anak asuh Unai Emery tampil cukup meyakinkan dan dengan sumbangsi 2 pemain pinjaman, Villa akhirnya memetik kemenangan. Marco Asensio yang dipinjam dari PSG membukukan 2 gol. Sementara Marcus Rashford yang dipinjam dari Manchester United mencatatkan namanya di daftar assist 2 kali. Villa mengalami tren yang naik turun musim ini. Namun, dengan strategi transfer cerdas, pasukan Unai Emery perlahan mulai menemukan performa terbaiknya. Villa memilih mendatangkan pemain-pemain buangan yang masih bisa bersinar dengan strategi peminjaman. Lalu, bagaimana strategi transfer ini mengubah peruntungan tim yang berbasis di Birmingham? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video sepak bola menarik dan terupdate dari Starting Eleven Moment. Finish di urutan keempat klasemen akhir Premier League serta maju ke semifinal Conference League musim 2023-2024. Siapapun fans Aston Villa pasti menikmati kebangkitan timnya yang luar biasa ini. Belum lagi ditambah performa meyakinkan di Liga Champions musim ini, Aston Villa merasa sedikit di atas angin. Di sisi lain, anak asuh Unai Emery juga menampilkan performa luar biasa di awal musim. Skuad yang berbasis di Birmingham ini hanya 1 kali kalah dalam 9 matchday pembuka di Premier League musim ini. Catatan ini membuat Villa kembali bersaing di 4 besar, bahkan bisa dibilang ikut terjun dalam perburuan gelar IPL musim ini. Sayangnya, jadwal padat tampaknya membuat konsistensi Villa terhambat. Di sisi lain, Unai Emery juga harus mengakui kalau penggembosan skuadnya di bursa musim dingin efeknya agak mengganggu buat performa mereka. Sejak pekan ke-10 atau tepatnya pasca laga melawan Tottenham Hotspur, Villa tampil inkonsisten di IPL. Dari game week ke-10 sampai dengan game week ke-19, Villa tercatat hanya mengumpulkan 2 kemenangan. Statistik ini membuat anak asuh Unai Emery tergelincir dari perburuan kursi ke kompetisi Eropa musim 2025-2026. Villa kembali tercacar ke urutan 9 sampai dengan pekan ke-19. Membagi fokus antara kompetisi Eropa Liga Champions serta kompetisi domestik seperti IPL jelas bukan perkara mudah. Apalagi kita tahu kalau Villa juga masih berlaga di Piala FA dan Piala EFLT. Performa naik turun ini pun bakal berpengaruh pada target ambisius mereka untuk lolos ke UCL lagi di musim 2025-2026. Aston Villa menyadari kalau performa mereka menjelang bursa musim dingin sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, Unai Emery memutuskan akan merekrut beberapa amunisi tambahan untuk musim dingin nanti. Emery bisa dikatakan beruntung dan buntung di saat yang sama. Entrenador asal Spanyol itu harus kehilangan John Duran yang usianya masih sangat muda, tetapi mendapat kucuran dana besar dari penjualan pemain asal Kolombia. Melansir laman Transfermarkt, Duran ditebus seharga 1,3 triliun rupiah. Duit ini pada akhirnya menjadi modal bagus Villa di bursa musim dingin. Manajemen pun menerapkan strategi bijak dan cerdas dalam mengelola perputaran uang. Alih-alih membeli pemain secara permanen saat harga sedang mahal-mahalnya, Villa memilih meminjam. Sasaran peminjaman mereka pun bukan pemain sembarangan. Villa menyasar pemain-pemain yang masih punya potensi untuk bersinar. Kendati demikian, target-target Villa ini adalah mereka-mereka yang tersisih dari skuad utama. Alhasil, didapatlah 3 pemain baru dengan cara loan alias peminjaman dan hanya 1 yang direkrut secara permanen. Kedatangan Marcus Rashford dan Marco Asensio tentu menjadi kedatangan yang paling banyak menyita perhatian di Villa Park. Asensio di musim dingin kondisinya sedang tidak baik-baik saja, karena pemain asal Spanyol itu bukan pemain reguler di PSG-nya Luis Enrique. Sementara Rashford kita tahu bahwa posisinya sedang tidak akur dengan Ruben Amorim di Manchester United. Unai Emery menambah lengkap komposisi rekrutan mereka dengan peminjaman eksoldisasi dari Chelsea. Lalu ada pembelian Donald Malen dari Dortmund. Tercatat hanya Malen pemain yang direkrut secara permanen.
Tapi perekrutan bintang Belanda itu pun hanya memakan biaya transfer sebesar 25 juta euro per transfermarkt. Dua pertandingan awal Aston Villa selepas bursa transfer musim dingin memang tidak berjalan baik. Dua laga awal pasca penutupan transfer musim dingin dilewati anak asuh Unai Emery tanpa satupun kemenangan. Villa takluk di tangan Wolves lalu menelan hasil imbang di pertandingan selanjutnya kontra Ipswich. Namun dua laga awal pasca transfer window sepertinya masih berupa tahap adaptasi buat para rekrutan anyar Villa. Selepasnya para rekrutan ini langsung bisa nyetel dan membuat kejutan. Villa berhasil menahan imbang Liverpool di Villa Park 2-2 pada pertandingan pekan ke-29 yang dimajukan. Hasil ini ternyata menjadi awal tren positif Rashford CS di pertandingan berikutnya. Jadwal berat belum selesai buat anak asuh Unai Emery karena setelah Liverpool, Villa dinanti Chelsea. Namun siapa sangka alih-alih tumbang, Villa justru memberikan performa yang luar biasa untuk publik Villa Park. Comeback mereka di pertandingan melawan The Blues membuat Villa perlahan merangsek naik di tabel klasemen IPL. Pertandingan terasa lebih menarik karena dua pemain pinjaman Villa, Rashford dan Asensio, menjadi aktor utama di balik kemenangan. Asensio mencetak brace alias 2 gol, yang kesemuanya tercipta berkat assist dari seorang Marcus Rashford. Tidak mengherankan apabila kedua pemain ini akhirnya mendapat nilai paling bagus di antara rekan-rekan setimnya di pertandingan tersebut. Asensio bahkan secara khusus berterima kasih kepada Rashford berkat sumbangsi assist dari rekan setimnya itu. Kami dari awal tahu seperti apa kualitas yang ada pada Marcus. Dia banyak membantu kami sangat senang. Terima kasih juga untuk Marcus atas 2 asisnya, kata Asensio selepas laga. Pasca laga kontra Liverpool, Emery sudah bilang kalau performa Rashford dan Asensio makin meningkat, latihan demi latihan. Juru taktik yang akrab disebut Mr. Europa League itu pun puas atas performa rekrutan-rekrutan barunya. Marcus dan Malen banyak menolong kami, itulah yang kami butuhkan dari mereka, papar Emery dalam wawancara pasca laga. Manajemen Aston Villa mematok target serius ketika mereka merekrut Unai Emery pada November 2022. Mantan pelatih Arsenal dan Villarreal itu pun menuntaskan target yang diberikan dengan baik. Villa menjalani musim terbaiknya di 2023-2024. Berlanjut dengan tren positif di musim 2024-2025 di kompetisi Eropa. Siapa menyangka kalau Villa bakal menjadi satu dari 8 tim yang mendapat berkah lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions tanpa melalui fase playoff. Berkaca dari hasil ini, tampaknya manajemen akan melanjutkan target ambisius mereka. Villa ingin bertahan di Liga Champions dan salah satu caranya adalah dengan finish 4 besar. Kemenangan atas Chelsea menempatkan Villa di urutan ke-7 klasemen sementara tepat di bawah pasukan London Biru. Tim besutan Unai Emery hanya terpaut 2 angka dari Manchester City yang ada di urutan ke-4, urutan terbawah di zona Liga Champions. Yang dibutuhkan Villa sekarang hanyalah konsistensi dan menjaga kebugaran pemain. Musim 2024-2025 ini tidak akan berjalan mudah buat Villa, mengingat mereka harus main sekitar 3 hari sekali. Jadwal padat seperti ini tentu jadi PR berat buat Emery. Namun dengan strategi transfer cerdas di musim dingin, Emery agaknya bisa sedikit terbantu. Bahkan banyak yang menyarankan kalau mulai dari sekarang Aston Villa harus mempersiapkan dana untuk merekrut Rashford dan Asensio secara permanen. Itulah dia Football Lover, sedikit ulasan mengenai Aston Villa yang mendadak tampil mengerikan sejak menerapkan strategi cerdas belanja di bursa transfer musim dingin. Jadi menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah Aston Villa musim ini bisa finish di urutan 4 besar dan mempertahankan tiket UCL mereka? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya.